Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholliyan ala rasulillah la haula wala quwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan kita, dimampukan dan diberkahi semua ikhtiar kita untuk melaksanakan amanah-amanah yang kita lakukan. Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan bahwa tugas kita itu hanyalah mengoptimalkan ikhtiar, ibu-ibu ya. Dan ini melanjutkan apa yang saya waktu itu sampaikan juga sebagai sebuah prolog. Saat itu kami memberi judul presentasi pengantarnya adalah inilah saat terbaik untuk kita persembahkan amal terbaik. Nah, hari ini kita akan memberi penekanan pada tugas kita adalah mengoptimalkan ikhtiar yang kita lakukan. Sebuah reminder tentang betapa sebenarnya keberadaan kita bersama ibu-ibu adalah sebuah nikmat besar yang dengan keberadaan kita di sini kita bisa menyempurnakan satu kewajiban yang disebut oleh ulama itu sebagai mahkotanya kewajiban. Karena dengan terrealisirnya tegaknya khilafah itu, maka kewajiban-kewajiban lain akan bisa terlaksana. Dan dengan ketiadaannya membuat kewajiban lain tidak bisa terlaksana. Di dalam tubuh ini juga kita akan terkoneksi dengan problem solving yang sahih, karena semua fikroh yang disiapkan untuk membina umat itu digali dari fikroh-fikroh Islam terpilih yang kemudian kita diminta semua untuk menguasainya agar kita bisa mengajarkan kepada umat. Dan di sini kita juga berbeda dengan circle dimanapun yang mungkin kita punya, entah itu di kampung, entah itu di kampus, entah itu di tempat kerja atau di tempat yang lain. Di dalam tubuh pergerakan dakwah ini kita terkoneksi dengan circle yang sangat kondusif ya. Bergabungnya kita di sini itu karena keimanan, kita bertahannya di sini juga karena keimanan, kita akan melakukan hal yang terbaik juga karena keimanan, bukan karena kepentingan apapun. Kita dibantu untuk memiliki kualifikasi pemimpin umat dan siap mengemban amanah kepemimpinan apapun di tengah-tengah umat. Dan kita juga dibimbing untuk menapai amal terbaik, meneruskan dakwah Rasul dan Nabi. Dan untuk itu saya ingin menukilkan kembali nasihat yang sudah disampaikan kepada kita, tapi mungkin dengan cepat saja. Sebagai muslimah, dia seorang perempuan begitu ya, yang pengemban dakwah. Maka di situ pemimpin kita memberi nasihat agar kita bisa menyelaraskan dua tugas ini, baik jadi warabatul bait yang kuat dan ikhlas, serta bisa menjadi pengemban dakwah yang terpercaya dan tangguh. Terkait dengan khilafah yang akan kita tegakkan, bahwa khilafah itu adalah tentu saja kebaikan. Yang harus difahami bahwa khilafah yang ditegakkan oleh para sahabat pasca wafatnya Rasul dengan khilafah yang akan kita tegakkan di masa ini itu adalah khilafah yang sama, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Maka orang-orang yang mendirikan khilafah yang kedua ini itu adalah mereka orang-orang yang sama kualifikasinya seperti mereka yang telah mendirikan khilafah yang pertama, yaitu para sahabat. Maka pemimpin kita memberi nasihat, hendaknya kita bisa menjadi seperti para sahabat yang ambisi mereka kepada akhirat itu jauh berkali lipat ketimbang ambisi mereka terhadap dunia. Jadi mata-mata mereka itu senantiasa tertambat ke akhirat, ke surga, yang itu tidak akan mudah digoyahkan oleh atau tertipu oleh koin-koin pujian atau kemudian penghargaan-penghargaan yang semata-mata itu adalah hanya sebuah kenikmatan duniawi. Sementara apa yang sebenarnya kemudian hendak kita kejar, yaitu akhirat, itu adalah kenikmatan yang jauh lebih besar dan abadi. Itulah posisi kemuliaan yang sejati. Dan para sahabat, para pendahulu kita yang sudah menegakkan khilafah pertama, mereka adalah orang-orang yang berkarakter seperti itu. Pandangan mereka, ambisi mereka kepada akhirat jauh berkali lipat ketimbang ambisi mereka terhadap dunia. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali memang kita harus beramal, berjuang, berkorban dengan sungguh-sungguh dan
menyertainya dengan keikhlasan. Persoalan kemudian kapan berhasilnya dan bagaimana kemudian penyikapan kita. Kalau kita bicara dari ikhtiar yang kita lakukan tadi, ada 3 kemungkinan hasil itu di dunia itu yang akan kita temui. Yang pertama adalah mungkin ya, semoga Allah juga akan mengabulkan doa-doa kita bahwa kita akan menemui tegaknya khilafah itu di masa kita, dengan kita berada di dalam barisan yang menegakkannya. Maka kalau kemudian itu yang ternyata dikodokkan oleh Allah untuk kita, maka tentu saja keberhasilan ini adalah sesuatu yang memang kita harapkan, yang senantiasa kita langitkan, senantiasa kita targetkan, yang senantiasa kemudian kita rancang bagaimana langkah-langkah strategisnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ketika keberhasilan itu kita dapatkan, sebagaimana Allah menuntun Rasulullah SAW ketika beliau meraih keberhasilan saat membebaskan Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika engkau melihat Allah telah memberikan pertolongan dan kemenangan, lalu engkau lihat orang-orang yang dulunya itu kafir itu masuk Islam secara berbondong-bondong. Seluruh Mekah menjadi muslim setelah 13 tahun sebelumnya itu dilakukan dakwah yang juga sudah optimal tapi tidak juga beriman, begitu ya. Ternyata pada satu hari itu Fathu Makkah, Allah ganti itu dengan seluruh Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang kemudian dituntunkan oleh Allah pada saat kemenangan itu ada di tangan Rasul, dan itu yang akan kita contoh. Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, bertasbihlah. Maka pada saat itu kita akan bertasbih, memahasucikan Allah, mensucikan Allah, berusaha menundukkan hati kita, menyungkurkan diri kita di hadapan Allah. Karena bisa jadi pada saat keberhasilan itu kita raih, mungkin kita akan sedikit jumawa, atau bisa jadi banyak juga jumawanya. Kita merasa angkuh untuk kemudian lihat orang-orang yang selama ini menolak, selama ini mengatakan kita utopis, mencibir kita. Mungkin saat itu kita merasa kelihatan gitu ya, mungkin ya. Ada muncul rasa besar, bangga, ingin diakui, dikagumi, dihargai. Maka di situ Allah memerintahkan kita fasabbih. Bisa jadi perasaan itu juga menimpa pada diri-diri para sahabatnya, karena bisa jadi ada kalanya kita merasa kita mendapatkan ujian dengan diberi keunggulan di medan amal. Ada kalanya di antara kita ada yang sangat bagus dalam penguasaan medan, ketangkasan, fisik yang prima. Ketika merumuskan strategi itu luar biasa jitunya, kehebatan perencanaan dan sejenisnya dibandingkan mungkin saudara-saudara kita yang lain. Atau mungkin kemampuan intelektual kita dalam memberikan arahan, menguatkan tim kita, membimbing dan sejenisnya. Ataupun kemudian selama ini dakwah ini agenda-agendanya kalau nggak support dana dari kami, dari saya, kayaknya nggak akan berhasil. Nah, mungkin kemudian muncul kalimat seperti itu. Maka Allah tuntunkan fasabbih, maha sucikanlah Allah. Lalu bihamdi rabbika, pujilah Allah, pujilah Allah. Ketika kita memuji Allah, alhamdulillah, ini adalah salah satu bentuk syukur sekaligus pengakuan kita bahwa sebenarnya keberhasilan itu, kemenangan itu, ya semoga Allah takdirkan memang kita menemui kemenangan itu. Maka kemenangan itu sebenarnya adalah benar-benar hanya anugerah. Itu hanyalah nikmat dari Allah, yang sekaligus kita pahami bisa menjadi ujian bagi kita kalau kita mengkufurinya. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mohonlah ampun kepada Allah. Karena bisa jadi sebenarnya ternyata kemenangan itu bukan juga karena kontribusi kita. Karena sebagai sebuah kerja jamaah ternyata ada orang-orang lain yang ikhlasnya jauh lebih dari kita, kesungguhannya jauh lebih dari kita, yang itu membackup apa yang menjadi kelemahan kita. Mungkin ada di antara kita itu yang masih bermaksiat, masih tidak melakukan yang terbaik sesuai dengan kadar potensi yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Atau mungkin ada
penyakit-penyakit hati yang sempat membersamai ketika kita kemudian melakukan amal gitu. Kita punya suudzon, kita kurang bisa menerima uzur yang dimiliki oleh saudara kita dan seterusnya. Maka mohonlah ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dan ini juga sekaligus akan menjadi sebuah sarana evaluasi bagi kita, apakah sebenarnya capaian ini gitu ya akan membuat kita itu, keberhasilan itu akan membuat kita itu akan semakin menambah kebagusan ikhtiar kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, memberikan pengorbanan yang terbaik, atau malah justru ketika ada keberhasilan antara itu ternyata malah membuat kita mendadak lupa dengan tujuan utama dan merasa cukup. Nah, itu ketika seandainya Allah kehendaki ikhtiar kita tadi itu berujung pada keberhasilan yang diberikan olehnya. Namun seandainya yang kedua ternyata yang kita temukan, bisa jadi ternyata amal yang kita lakukan, kontribusi yang kita berikan itu belum sampai pada ujung perjalanannya, sampai pada keberhasilan menegakkan kehidupan Islam dengan tegaknya khilafah dan diterapkannya syariah kafah. Kita belum menyaksikan bagaimana ketinggian khilafah itu bisa membebaskan Palestina, mensejahterakan rakyat di seluruh dunia, memenuhi hak orang yang terdolimi hari dan seterusnya. Mungkin kita belum ketemu itu. Tapi seandainya kemudian belum, maka yang kedua ini kita yakini dan kita mensyukuri bahwa semoga yang kita ikhtiarkan itu bisa jadi jembatan penyambung, menjadi sesuatu yang mengantarkan generasi sebelumnya untuk menyempurnakan bangunan yang sedang kita bangun bersama. Jadi kita punya kontribusi yang cukup signifikan untuk memudahkan orang-orang generasi berikutnya atau orang lain itu untuk kemudian menyempurnakan, membangun bangunan yang sedang kita rancang, sedang kita bangun bersama-sama. Bisa jadi dia hanyalah salah satu batu bata di antara keseluruhan batu bata untuk membangun sebuah benteng misalkan. Sebagaimana posisi Rasulullah ketika menggambarkan konsep kerasulan beliau ya. Rasul bersabda, perumpamaanku dan rasul-rasul sebelumnya itu adalah seperti bangunan megah yang dikagumi oleh setiap orang yang melihatnya. Namun semua menyayangkan karena masih ada satu batu bata yang belum terpasang. Maka akulah batu bata itu dan akulah penutup para rasul. Jadi menjadi batu bata yang menyempurnakan satu bangunan itu juga sesuatu yang bermakna. Tidak harus kita itu menjadi orang yang berkontribusi menjadi semua batu bata dari bangunan itu, tidak. Kita bisa menjadi jembatan yang mengantarkan tercapainya kemenangan itu dengan lebih mudah, itu pun juga bermakna. Sebagaimana kita juga belajar dari kemenangan Muhammad Al-Fatih, ini bukan kemenangan yang diraih dari ikhtiar yang pertama untuk membebaskan Konstantinopel, tetapi sudah ada 7 generasi sebelum beliau yang juga berusaha untuk membebaskan Konstantinopel. Dari Al-Fatih juga kita bisa belajar tentang bahwa hanya mereka yang berhasil merealisir kadar yang diminta oleh Allah, yang dipersyaratkan oleh Allah, intan surullah yansurkum. Jadi kalau benar-benar kita sudah pada level berhasil merealisir kadar tansurullah, menolong agama Allah, yansurkum, niscaya yansurkum. Maka siapa yang berhasil memenuhi kadar yang diminta, yang dipersyaratkan, dialah yang akan mendapatkan kemenangan. Akan tetapi kadar itu tadi bisa jadi diperoleh oleh Muhammad Al-Fatih itu dengan mempelajari masih kegagalan dari generasi-generasi sebelum dia. Jadi itu pun bermakna karena itu akan menjadi sebuah jembatan yang akan mengantarkan pada kemenangan. Nah, yang ketiga, kalaupun kemudian ternyata kita tidak bertemu dengan keberhasilan itu, kita juga ternyata kurang bermakna juga gitu, tidak terlalu bermakna ternyata apa yang kemudian kita lakukan, ikhtiar kita. Tapi seandainya kemudian kita itu
sudah melakukannya di level kita itu sudah upaya yang terbaik, dan kita senantiasa mengikhlaskan ikhtiar itu, kita masih bisa berharap kepada Allah bahwa ya Allah, saya kemarin sudah berusaha dengan kesungguhan yang saya bisa, dengan segenap kemampuan yang saya punya, dengan keikhlasan senantiasa saya hadirkan. Jadi kita masih sanggup untuk mengangkat tangan untuk mempersaksikannya menjadi satu amal bahwa saya sudah melakukan apa yang kau perintahkan, sehingga kita masih punya alasan di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan tanggung jawab kita. Meskipun kalau dibandingkan dengan batu bata yang lain, kadar ikhtiar saudara-saudara kita yang lain, ternyata kita membangun satu bata saja pun ternyata tidak nyukupi gitu. Tapi ketika memang benar, disitulah memang porsi kemampuan kita masih bisa bilang, kita masih bisa mempersaksikannya menjadi sebuah amal solih yang akan bisa membuat kita menuntut atau meminta kepada Allah agar diampuni dari melakukan kelalaian atau tidak melakukan kewajiban, dan begitu. Nah, terkait dengan para intelektual, para alim, ibu-ibu, ini hadis tentang keutamaan para intelektual, para ulama itu, bahkan sampai dimintakan ampunan itu oleh man fis samawat wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma, yang di langit, yang di bumi, bahkan yang ada ikan-ikan yang ada di lautan, itu mendoakan. Dan dia, para ulama itu, wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama, para alim, para intelektual itu adalah pewaris para nabi. Sementara para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan kekayaan. Para intelektual itu mendapatkan warisan ilmu. Dia diberikan ilmu yang itu artinya adalah ada amanah untuk menyampaikan ilmu itu. Sangat bisa kita bayangkan kalau kemudian dia dapat warisan ilmu yang itu tidak kepada semua orang, tidak kepada semua pihak, diberikan warisan itu, terus kemudian kita diamkan, malah kita sibuk mencari dinar dan dirham untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Pengkhianatan seperti apa yang berarti kemudian kita lakukan? Kita mewariskan ilmu artinya kita harus menyampaikan ilmu itu ke tengah umat, kita harus mengajarkan ke tengah umat, dan kita berarti juga mewarisi segala konsekuensi yang kita terima kalau selama kita menyampaikan ilmu yang sudah diwariskan oleh Rasul tadi dalam dakwah yang kita lakukan tadi. Kalau Rasul dalam dakwahnya itu kemudian menghadapi boikot, menghadapi caci maki, penghinaan, fitnah dan seterusnya, sampai kemudian persekusi, sampai kepada upaya pembunuhan, ya wajar kalau kemudian seharusnya para intelektual muslim itu mengerti bahwa dia termasuk mewarisi itu, begitu loh, mewarisi konsekuensi dari perjuangan menyampaikan dakwah tadi. Nah, sehingga saya mengulang lagi apa yang saya sampaikan di sebelumnya. Inilah saatnya kita melakukan ikhtiar terbaik, karena kita sangat dekat dengan proses perubahan peradaban. Saya nukilkan An-Nisa 95 bahwa tidaklah sama orang yang la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharar. Gak sama orang yang duduk-duduk saja dari kalangan orang-orang beriman yang dia itu tidak punya uzur, tidak punya alasan kenapa kok duduk gitu ya. Apa karena tidak punya kaki sehingga nggak bisa berdiri? Apa karena tidak punya lisan sehingga tidak bisa bicara? Apa karena tidak punya harta sehingga kemudian sibuk nyari harta, misalnya begitu. Al-qaidun minal mu'minina ghairu ulil dharar. Dia tidak punya alasan untuk tidak ikut terjun dalam perjuangan itu. Dia tidak sama dibandingkan dengan wal mujahiduna fi sabilillah. Salahnya tulisannya kurang hak ya. Dibandingkan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi dia itu ya dengan harta dan juga dengan jiwanya. Maka Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang cuma duduk-duduk saja. Dan kalau kita kaitkan dengan bahwa kita sudah sangat dekat dengan perubahan peradaban, saya menutupnya dengan pelajaran yang disampaikan oleh Ibnu Al-Jauzi. Seekor kuda pacu jika sudah berada mendekati garis finish,
ia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Maka jangan sampai kuda itu lebih cerdas darimu, karena sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Untuk itu jika kamu termasuk yang tidak baik dalam penyambutan, kita masuk dulu tidak dengan kesadaran penuh bergabung di sini. Sudah bergabung masuk juga bukannya optimal, malah sering bikin masalah dan beban misalkan. Kalau kurang baik kita dalam penyambutan, sementara ini insya Allah ini semakin dekat kita pada kemenangan itu, kenapa tidak kemudian kita berusaha membenahi apa yang kemarin-kemarin itu menjadi pengabaian atau kelalaian itu dengan ikhtiar terbaik pada saat melakukan perpisahan, pada saat amal yang itu menjadi penutupnya. Apalagi ibu-ibu kalau kemudian kita melakukan kontemplasi dengan usia kita, saya kira kita itu hampir semuanya, mungkin masih jarang yang itu masih di bawah 30 ya, atau di bawah 40, mungkin antara yang di atas 40 dan di bawah 40 mungkin masih justru lebih banyak yang di atas 40. Bahkan di antara kita ada yang mungkin ada yang sudah mulai banyak yang di atas 60. Sementara Rasul sendiri itu memberikan sebuah nasihat juga. Kalau sampai seseorang itu 40 itu masih kedonyan gitu ya, masih orientasinya itu dunia, itu tidak layak. Dan kalau kemudian sampai 60 itu bisa dijadikan sebagai patokan. Kalau di situ dia sedang sibuk apa dan apa yang kemudian sehari-hari menjadi amalnya, maka itulah yang kemudian akan menjadi akhir dari usianya. Maka pastikan kita tidak menjadi orang yang salah pilih prioritas amal, salah orientasi begitu, salah mengerahkan segenap kemampuan terakhir kita sebelum kembali kepada Allah, tapi ternyata bukan pada amal yang terbaik yang seharusnya kita lakukan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.